Halo coy, balik lagi sama saya di sini. Nah, kali ini kita akan mereview satu unit motor keluaran Honda, yaitu Honda ADV 160. Nah, yang bakal kita review di sini adalah part-part apa aja atau variasi apa aja yang udah kepasang di motor ini. Langsung aja kita ke videonya. Langsung aja coy. Ini motor mengusung konsepnya semi adventure ya coy. Dari segi tipe pabrikannya ini juga sudah semi adventure. Jadi yang kita bahas di sini mulai dari depan, part yang sudah dipasang itu adalah pegangan plat ya coy. Pegangan plat ini sudah di depan, kalau aslinya ini di bawah coy. Aslinya ini di sini. Jadi di sini udah dikasih bracket plat supaya bisa naruhnya di windshield coy, di atas. Kalau sebenarnya kalau di sini juga nggak apa-apa sih coy, tapi kalau kita ke medan-medan yang rusak itu ya kadang itu bisa mentok di sparkboard kalau memang benar-benar medannya itu sangat-sangat banyak bebatuannya ya coy. Jadi alangkah baiknya kalau kita pindahkan di sini coy. Jadi seperti ini untuk bracketnya itu seperti ini coy. Nah di sini juga udah kepasang frame untuk plat nomornya. Ini dari bahannya ini dari akrilik coy. Jadi untuk pemanis saja ya coy. Jadi seperti ini kalau tampak depannya. Untuk bracketnya seperti ini. Itu untuk dari depannya coy. Kita naik sedikit coy. Ini dari segi kokpit. Ini udah kepasang phone holder dari Motowalk. Ini yang anti getar coy. Jadi ini yang model baru juga. Ini sudah ada bracket untuk kameranya coy. Jadi kalian bisa taruh kamera di sana. Jadi kalau yang anti getar itu ada karetnya di sini coy. Ada karetnya. Terus kita maju sedikit. Di sini juga udah kepasang pelindung saklar. Ini aftermarket aja, nggak ada mereknya. Jadi kalian wajib ngisi ini karena saklar ini sering konslet coy. Kalau kalian sering nyuci motor, nah, itu kadang di sini konslet. Jadi ini variasi wajib sih. Di depannya ini dari segi speedometer ini juga udah kepasang pelindung dari karet coy, dari merek Hayadeitsu. Ini yang bahannya karet ya, sedikit membantu sih supaya nggak baret-baret coy speedometernya. Jadi dari segi kokpit itu aja yang udah kepasang, phone holder, pelindung saklar, sama karet untuk speedometer. Oke, kita lanjut. Kita agak ke bawah sedikit. Ini sudah kepasang crash bar dari M15 coy. Ini bahannya benar-benar kokoh ya coy. Jadi untuk M15 itu seperti ini coy. Pemasangan bautnya juga sangat praktis, cuma di bagian sini 3 baut aja. Kalian juga udah langsung dapat bautnya, sudah langsung dapat. Ini masang sendiri pun bisa coy di rumah. Terus untuk temennya ini crash bar, saya juga udah pasang lampu dari Duromoto M5. Ini yang seri M5. Ini udah ada 3 tipe ya coy, 3 tipe penerangan. Ada yang putih, kuning, sama yang campur, yang putih kuning langsung. Terus untuk saklarnya saya pasang di bagian spion seperti ini. 1, 2, 3 itu untuk pengaturannya coy. Jadi untuk di bawah itu sudah kepasang juga untuk minum coy, holder untuk minum biar gampang naruh minumnya, juga untuk menambah look biar keren aja coy, biar benar-benar adventure lah tampilannya. Jadi untuk di bawah itu aja coy. Oh ya, untuk tambahan lagi coy, ini di bagian tengah ini juga udah kepasang pelindung dari Hayadeitsu. Ini yang karet-karet ini komplit coy. Jadi kalau kalian beli ini sudah komplit segini. Jadi itu coy, supaya nggak baret-baret sih ini body-bodinya. Jadi untuk bagian depan itu sudah semua.
seperti ini cuy penampakannya. Jadi nanti untuk penerangan kita akan perlihatkan di akhir video, tonton terus cuy. Sekarang kita ke bagian belakang atas, ini sudah kepasang juga. Ini top rak dari M15. Jadi untuk aslinya ini sudah dicabut, diganti dengan yang dari M15. Ini juga udah kepasang tas ya coy. Jadi untuk bahannya ini di atas ini plat kokoh coy. Jadi kalau untuk tasnya ini dari Exom, kita pasangnya seperti ini kalau dari samping. Ini juga pemasangannya sangat simple coy. Jadi di sini cuma ada kepasang baut 4, kalian perlu copot yang aslinya terus kalian ganti. Ini juga gampang untuk masang sendiri coy. Jadi untuk look bisa adventure banget ya coy. Jadi untuk di belakang itu udah kepasang 2 part ini. Lanjut cuy, ini juga udah kepasang di bagian bawah. Ini dari Hayai Desu juga. Ini pelindung knalpot. Jadi kalau kalian yang sering-sering belusukan, semi-semi belusukan, masuk ke hutan-hutan tipis-tipis, ini sangat perlu sih dipasang cuy, supaya nggak baret-baret. Ini contohnya kemarin saya belum pasang, ya kena sedikit cuy. Itu dari segi knalpot. Untuk yang di belakangnya lagi, ini juga framenya sama seperti di bagian depan, udah kepasang juga frame plat persis seperti di bagian depan. Kalau untuk persivitian ini sebenarnya juga sudah diganti cuy, udah banyak diganti di bagian sini. Itu yang diganti itu mereknya saya kurang paham sih cuy kalau di persivitian, tapi yang udah diganti itu dari merek Daytona sama BRT cuy kebanyakan. Ini dari sini cuy, ini di sini udah banyak yang diganti, tapi saya kurang paham ya cuy, maaf. Mungkin kalau yang paham mengerti, tapi saya nih tipe-tipe yang tinggal terima jadi ya coy. Jadi kalau untuk permesinan saya nyerah, itu urusan mekanik ya coy. Yang penting motornya dibuat enak. Jadi untuk look variasi ya cukup sedikit aja. Sudah seperti ini cuy tampilannya untuk semi-semi adventure. Tampak dari kiri, ini dari depan, dari bagian kanan, ini dari belakang cuy. Ini untuk kokpitnya seperti ini. Ya cukuplah coy untuk semi-semi kita masuk hutan tipis-tipis, boncengan berdua bareng pasangan, ya ADV cukup lah. Nanti next kita akan bahas motor ini coy, Skylight. Ini motor saya untuk sendiri coy. Jadi pantengin terus di YouTube saya. Mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya coy. Terima kasih.